Salam, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di hari Rabu 3 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian atau serial khotbah dari hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hanya oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, anak-Mu atau kami semua yang berkesempatan untuk mendengarkan renungan khotbah harta sepanjang masa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga tempat dimanapun kami berada, sehingga sungguh kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada pembacaan dan perenungan firman-Mu di hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman pada kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-6 yang menyatakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Judul renungan di hari ini, banyak masalah dapat dihindari dengan jalan hidup sederhana. Jadi sekali lagi, banyak masalah dapat dihindari dengan jalan hidup sederhana. Hidup sederhana adalah merasa puas, bahagia, cukup, sejahtera dengan apa yang Allah berikan pada kita. Itulah yang diungkapkan Rasul Paulus kepada Timotius. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Tidaklah berarti kita menjadi orang pesimis, pasrah kepada keadaan. Orang yang hidup sederhana itu bukan berarti ia tidak memiliki program diri untuk meraih sukses atau tidak memiliki cita-cita, tidak ingin mengembangkan potensi diri, tidak memiliki disiplin diri, memiliki mental yang kuat dan tidak mau berubah. Mereka yang hidup sederhana sama seperti orang lain, hanya tujuan hidup mereka berbeda. Mereka tidak hidup untuk uang, harta, ketenaran, atau kehormatan. Karena jika kita hidup untuk uang dan harta dunia ini, maka kita mengundang berbagai masalah dalam hidup kita. Seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Salomo, raja yang bijaksana, mengungkapkan hal yang sama. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamati-matinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Salah seorang tokoh Kristen, Kierkegaard, mengatakan bahwa orang yang hidup sederhana adalah mereka yang hidup dengan satu tujuan, satu kemauan. Sekali lagi, orang yang hidup sederhana adalah mereka yang hidup dengan satu tujuan
dan satu kemauan. Musuh kita adalah hal-hal yang menarik perhatian kita dari tujuan ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki pandangan tunggal. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lukas 11 ayat 34. Artinya, mata kita harus berpusat pada satu tujuan atau satu objek saja. Hidup yang sederhana dan satu tujuan itu tidak tertuju pada hal-hal dunia, tetapi Tuhan dan kemuliaan-Nya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Dan kata lain, kita butuh uang, tetapi tidak terikat dengan uang. Kita butuh sukses, tetapi tidak dijajah olehnya. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus? Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Hidup sederhana adalah hidup dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Dan demikian hati dan pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh hal-hal duniawi, termasuk masalah dan segala kesulitan yang melanda kita. Sukacita kita memiliki landasan, yaitu Allah sendiri. Hidup kita menjadi tenang, ringan dan nyaman. Kita merasakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Jadi sekali lagi, banyak masalah dapat kita hindari dengan jalan hidup sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.